Hai bro, jumpa lagi. Yuk kita jalan-jalan, lihat-lihat kompleks perumahan rumah tinggal yang ada di Houston ini. Yuk bro, sis. Nah, bro and sis, inilah salah satu perumahan yang ada di pinggiran kota Houston. Dan rata-rata perumahan-perumahan yang ada di Houston ini itu sudah diatur sedemikian rupa. Tidak boleh ada penambahan di depan, tidak boleh ada pengurangan. Kalaupun mau melakukan itu harus ada izin. Dan itu sesuai dengan ketentuan. Nah, rata-rata perumahan di sana di depan rumah itu tidak memiliki pagar. Ya, mungkin merasa keamanan sudah terjamin dan memang di sini dari dulu dan seterusnya hingga sini tidak ada pagar, yang ada trotoar untuk pejalan kaki dan kendaraan. Setiap rumah memiliki garasi. Jadi tidak ada orang menambah garasinya semacam awning gitu atau semacam carport yang ada penambahan, dan semua sesuai dengan apa yang telah dibangun oleh pihak developer atau keinginan sendiri, dan itu harus memenuhi ketentuan yang berlaku dari pemerintah kota. Ya, sangat bersih bro. Dan ini tamannya mereka rawat sendiri, bisa memanggil orang karena di sini ada jasa perbaikan taman, pemeliharaan taman. Itu biayanya sekali memanggil itu $30. Nah, rata-rata masyarakat di sini memanggil sekali seminggu untuk membersihkan rumput dengan blower atau memotong rumput, menyiram tanaman, dan itu sekali kerja $30 bro and sis. Sebenarnya pemerintah Indonesia itu bisa mencontoh atau meniru konsep perumahan buat rakyat. Bagaimana supaya penduduk di Indonesia itu tidak menambah bangunannya, kalau beli perumahan ditambah di depan, malah ada pedagang sembako, pedagang durian menampung segala macam, bikin bengkel dan lain-lain sebagainya. Itu sangat memprihatinkan. Makanya ya, kalau kita ke luar negeri itu sangat kagum dengan konsep perumahan mereka, menghargai pejalan kaki. Nih itu semua sangat bersih, teratur di halamannya. Kalau di Indonesia ini mungkin sudah penuh pedagang pecel lele, ketoprak, bengkel tambal ban dan lain-lain sebagainya. Padahal sementara pemerintah bisa mengatur semua itu. Begitu bro, Sista. Dan di Amerika ini perumahan, rumah tinggal tidak boleh dijadikan tempat usaha. Misalnya jangankan usaha yang terbuka sebagai usaha mesin jahit atau home industry saja tidak boleh. Sehingga mereka jadikan rumah sebagai benar-benar tempat istirahat habis kerja seharian, tempat bercanda, tidak terganggu dari kebisingan tetangga. Nah, kalau ada tetangga yang bising, itu bisa dikomplain dan itu betul-betul dihukum. Beda kalau di Indonesia, kalau tetangganya yang merasa kaya sedikit, ribut, ya yang si miskin itu ya tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini kita lihat garasinya lengkap untuk 2 mobil. Nah, itu garasi mobilnya
Ini rumah, tempat segala peralatan golf apa di garasi sini. Ini tempat ambil air untuk cuci untuk nyiram tanaman. Nah, di sini orang tidak cuci mobil di rumah, Bu. Nah, tadi kita sudah melihat di halaman depan. Sekarang coba kita tengok di kebun belakang. Nah, ini kebun belakang mirip rumah yang sebelah kanan. Jadi kalau menghadap rumah ke depan, itu di sebelah kanan pemiliknya yang tanggung jawab yang di sebelah kanan. Kita lihat ke belakang. Sangat luas juga, bro. Nah, di belakang ini juga, kendati pun kita sudah punya milik rumah sendiri, itu tidak sembarangan, tidak boleh menambah bangunan. Kalaupun menambah harus ada izin, dan tidak sesuai izin itu pun tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jadi di belakang itu sebagai taman atau tempat berkebun, bisa dibentuk sebagai kebun, tapi untuk membangun bangunan tidak bisa, bro. Bro and sister, itulah tadi kita jalan-jalan melihat bagaimana perumahan yang ada di Houston, Amerika, dan umumnya Amerika. Kalau kita ke luar negeri, terutama negara-negara bule, itu sistem perumahannya itu sangat nyaman, indah, dan betul-betul rumah dijadikan sebagai tempat istirahat setelah seharian bekerja di luar. Seharusnya pemerintah Indonesia, jujur aja, terutama daerah-daerah yang baru mekar itu bisa mencontoh konsep pembangunan perumahan yang ada di Amerika, di Eropa. Nggak usah jauh-jauh ke Amerika atau ke Eropa, contoh aja negara yang dekat itu Australia. Bagaimana sistem drainase, bagaimana sistem pembuangan limbah, bagaimana listrik, bagaimana telepon, bagaimana saluran-saluran fasilitas umum, cara sistem pembuangan sampah. Kalau setelah ada rumah tidak mengambil badan jalan, coba sampai ada yang dinding tembok kamarnya di pinggir jalan. Itulah, bro. Jadi perlunya bahwa pemerintah betul-betul harus mencontoh. Padahal kalau kita mau jujur, itu kita punya Menteri Perumahan Rakyat PPUR sekarang. Dia mencontoh bagaimana konsep membangun perumahan buat rakyat. Ya contoh aja Australia, kan begitu, bro. Jadi ya mudah-mudahan ke depan perumahan di Indonesia bisa mencontoh atau bisa dibangun seperti yang ada di Amerika, Australia, atau Eropa. Ya kan kita juga nyaman. Apalagi kita di Indonesia itu tanah sangat luas, ya. Kan kasihan kalau rakyat dibangunkan rumah semacam RSSS, sudah rumah sangat sempit, selonjor, susah lagi. Ya, bro, and sis, selamat beraktivitas. Jangan lupa subscribe juga, bro.